Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh sedikit info dari Persib Store, katanya untuk stok minggu ini kemungkinan akan habis dan kosongnya agak lama. Jadi mangga yang mau beli merchandise official Persib Bandung, baik itu jersey, t-shirt atau kaos atau merchandise yang lainnya, mangga langsung dilihat saja, diklik untuk etalase di layar kiri teman-teman Boboto semua. Nah, di situ ada katalognya atau ada etalase apa saja yang ada gitu ya. Yang kita tampilkan itu sama dengan yang di Persib Store-nya. Jadi selama kita ada di Persib Apps atau punten Persib Store itu masih ada stoknya. Tinggal disesuaikan dengan budget yang teman-teman punya. Walaupun ya memang barangnya katakanlah tidak ada yang sesuai katakanlah ukurannya gitu ya, tidak ada yang M, tidak ada yang S, adanya ukuran lain. Nah, teman-teman bisa nyari di beberapa toko dari teman-teman Boboto yang membuka juga UMKM-nya. Nah, di bawahnya ada, jadi ya banyak pilihannya insya Allah, dan sudah termasuk diskon ketika teman-teman beli di kita, itu sudah termasuk diskonnya yang memang agak sedikit miringnya, miring pisan gitu ya teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan lah lebih bermanfaat, karena kita juga tidak menjual dengan yang ini gitu ya, karena ini barang langsung dari teman-teman Boboto dan juga dari Persib Store-nya. Jadi ya sudah kita titipkan, ya mudah-mudahan teman-teman bisa lebih mudah untuk berbelanjanya. Silahkan disesuaikan dengan budget yang teman-teman miliki. Nah, ini teman-teman, untuk laga pamungkas atau laga terakhir Persib Bandung menghadapi Persis Solo di GBLA nanti memang tinggal menyisakan beberapa hari lagi, dan juga ya selama itu pun masih ada kabar-kabar yang memang kurang mengenakan gitu ya, terutama kepada ya pemain yang sudah berniat untuk meninggalkan Persib Bandung di musim ini. Jadi ya kemarin saya juga sudah dengar lah, bener nggak Kang, ini itu mengenai Ciro Alves dengan Bojan Hodak. Nah, ini ya sedikit mengganggu memang gitu ya, dan bahkan tidak berhenti-berhenti untuk yang nanya masalah ini. Jadi ya tetap rasa penasaran teman-teman Boboto ini kalau sudah menjurus ke pikiran negatif kedua belah pihak, baik itu ke Bojan Hodak ataupun ke Ciro Alves, ya kita juga ada kewajiban untuk meluruskan gitu ya, untuk ya mengungkap sebetulnya apa sih yang terjadi gitu ya di antara mereka berdua, atau memang jangan-jangan tidak ada yang terjadi. Nah, ini yang harus kita edukasi buat teman-teman Boboto. Insya Allah selama tidak kita kabarkan di sini ya artinya baik-baik saja. Tapi kalau memang ada yang kita kabarkan, nah teman-teman harus simak, jadi biar tahu gitu ya untuk duduk permasalahannya apa, lalu yang sedang viral di media sosial tuh bagaimana sebetulnya. Baik teman-teman, jadi kemarin ada isu katanya Ciro Alves sedang tidak baik-baik saja hubungannya dengan Bojan Hodak, makanya memilih untuk pergi dari Persib Bandung. Pertanyaannya benar atau tidak? Nah, itu gitu ya. Nah, di sini langsung saja tanpa kesana kesini saya pastikan tidak benar teman-teman. Jadi fix tidak benar, itu hoax gitu ya, itu tidak benar lah kabarnya, itu hoax kabarnya. Nah, ini yang mana sudah langsung dikonfirmasi oleh Bojan Hodak sendiri, yang bilang tidak ada masalah mengenai satu atau dua pemain gitu ya. Dia dengan beberapa pemain baik-baik saja, bahkan dengan seluruh pihak saya sudah sampaikan di video saya tadi pagi, dan beberapa video sebelumnya. Bojan Hodak memiliki satu koneksi yang baik, hubungan yang baik, baik itu dengan pemain, dengan manajemen, dengan official, bahkan dengan media dan dengan masyarakat umum gitu ya, yang mau minta foto pun dilayani teman-teman. Nah, ini kenapa ada sampai dengan rumor seperti ini gitu ya. Toh ya pemainnya memang sudah akan angkat kaki dari Persib Bandung musim depan, tapi tetap di framingnya agak tidak enak gitu. Walaupun ya kita tahu sudah
berjasa ngasih 2 bintang gitu untuk Persib Bandung. Ciro Alves ya sebetulnya juga gimana ya, kalau dijelek-jelekin juga kita harus tetap mengedukasi, setidaknya tahu yang ngasih yang benernya gimana. Nah ini teman-teman, untuk Bojan Hodak mengatakan tidak pernah ada masalah apapun, jadi itu tidak tahu kabarnya kenapa bisa sampai keluar seperti itu gitu ya. Mulai dari rumornya kan Ciro pada saat kena kartu merah menghadapi Malut itu katanya diomelin, dimarahin, katanya dikeramasin dan lain sebagainya. Itu tidak benar, tidak ada bahasa-bahasa seperti itu, bahkan dari manajemen pun tidak apa-apa, karena ya sudah terjadi gitu ya. Kalau memang Ciro menolak tawaran dari manajemen Persib Bandung itu memang betul, tapi bukan konflik dengan Bojan Hodak. Sekali lagi, bukan konflik dengan Bojan Hodak. Kalau Ciro menolak tawaran dari manajemen Persib, betul teman-teman, itu menolak. Dan kalau dibilang Wah Haji Umuh rada kecewa, betul teman-teman, Wah Haji Umuh kecewa dengan dengan Ciro Alves. Lalu ditanya juga kenapa Ciro akhirnya hengkang. Nah ini ada jawabannya teman-teman. Jadi kalau masalah kontrak pemain, kontrak durasi, perpanjangan kontrak, nilai transfer, kenaikan gaji pemain bukan urusan Bojan Hodak. Manajemen lah yang menghandle itu semua. Nah, Ciro ini ditawari kontrak oleh Persib Bandung karena memang tidak sesuai dengan yang diminta oleh manajernya, yaitu oleh istrinya sendiri. Kita pernah membahas 2 bulan yang lalu mungkin ya, atau 1,5 bulan yang lalu, Ciro ditawari kontrak jangka pendek di Persib Bandung. Bukan hanya Ciro, DDS dan juga Tyron waktu itu kita beritakan, bahkan belum ada di media manapun kita yang ngasih tahu teman-teman ditawarin kontrak jangka pendek. Dan ini memang sudah di fix gitu ya, sudah dibilang sama Bojan Hodak, betul Ciro menolak kontrak 1 tahun teman-teman. Jadi kontrak jangka pendek ini kalah dengan yang nawarin kontrak jangka panjang. Jadi Ciro akan pindah ke salah satu klub yang memang menawari dia kontrak jangka panjang selama 3 tahun teman-teman gitu ya. Makanya sudah terjawab, tidak ada masalah apapun Ciro dan Bojan Hodak. Yang mungkin permasalahannya hanya nilai kontrak dan nilai transfernya saja yang tidak ketemu titik terangnya Ciro dan manajemen. Jadi tidak ada hubungannya dengan Bojan Hodak. Saya juga nggak tahu kenapa di framing seperti itu, kenapa dibikin isunya retak hubungannya. Ini ya janganlah gitu ya, kasihan baik Ciro ataupun Bojan Hodak jadi punya nilai negatif di mata Boboto sendiri. Makanya ya kita coba meluruskan saja di sini gitu ya. Kita tidak memihak, kita hanya ngabarin apa yang memang sebetulnya terjadi. Sekali lagi, Ciro out atau Ciro keluar karena tidak sepakat dengan manajemen Persib Bandung masalah kontrak. Manajemen Persib Bandung ngasih kontrak 1 tahun ke Ciro, tapi ya ada yang nawarin kontrak lebih besar tapi durasinya 3 tahun. Makanya Ciro ngambil yang 3 tahun. Nah ini juga makanya waktu itu kita tidak bahas lagi karena memang no deal gitu ya, tidak ada kesepakatan. Kalau memang ketika kemarin Del Pino juga bilang pernah ngomong dengan manajemen, akhirnya buntu gitu ya, masih deadlock, ya sama Tyron, Ciro, dan terakhir DDS nih. Gimana kabar DDS akhir musim? Nanti kita bahas teman-teman. Jadi udah ada Tyron yang mengatakan deadlock atau tidak ada kesepakatan dengan manajemen. Kalau Ciro sudah jelas-jelas terang-terangan akan hengkang gitu ya, karena memang tidak ada kecocokan dari durasi kontrak yang ditawarkan dan juga nilai kontraknya. Lalu bagaimana dengan DDS? Nah ini menarik teman-teman. Tapi ya satu persatu dulu saja biar teman-teman juga tahu konteks dari yang kita bicarakan gitu ya. Konteks yang hari ini adalah tidak ada clash atau tidak ada berantem-beranteman antara Ciro Alves dan Bojan Hodak. Semuanya murni karena bisnis. Jadi Bojan Hodak bilang kita juga semua bermain untuk uang, katanya kita juga mencari nafkah. Jadi ya wajar kalau memang pemain Persib banyak diburu oleh klub lain. Jadi Ciro hanya menolak kontrak 1 tahun dari Persib Bandung. Selebih itu tidak ada clash apapun atau dengan siapapun. Clear ya. Jadi sudah lupakan saja kalau yang bilang masih ada clash, itu tidak benar teman-teman gitu ya. Dan
apalagi yang mau diketahui dari Ciro Alves, itu dulu aja lah. Yang penting kita meluruskan berita yang tidak benar dulu ya. Jadi tidak ada apa-apa, Ciro Alves dan Bojan Hodak semua pemain baik-baik saja. Apalagi kita memiliki Bojan Hodak, pelatih yang humble, yang hangat sekali teman-teman. Jadi saya yakin tidak ada clash antara pelatih dan semua pemain. Kita baca beberapa pertanyaan saja mungkin daripada bahas masalah yang tidak benar gitu ya. Waduh, ini banyak pisan. Nggak apa-apa, sok ditampilin. Nah ini ada, kita mulai dari salam-salam dulu aja. Ada yang mau disapa, katanya banyak banget yang mau disapa, tapi nggak apa-apa, mangga yang di absen saja dari mana nanti kita bacakan gitu ya. Yang pertama dari Bintara 13 Bekasi Barat, hadir Mang. Wah, assalamualaikum, hatur nuhun tos hadir. Dan dari Purwakarta nggak pernah absen, dari Jombang Jatim. Purwakarta, oh beda ini Purwakarta. Lalu juga ada nggak pernah absen dari Jombang Jatim. Waduh, jauh ternyata. Dari Depok, dari mana lagi nih, Banjaran, dari Subang Pamanukan. Wah, Subang Pamanukan, assalamualaikum. Bobotoh Warlop Warung Lobak hoyong disapa. Tah iya tos disapa. Hatur nuhun tos nyaksian video iya. Bobotoh Warlop Warung Lobak. Bobotoh Ohio, waduh, di Amerika ya, jauh. Bobotoh Ohio. Lalu ada juga dari Turki. Wah, serius sih Turki. Nah, jarauh kia Turki Eropa kan, bukan Turki kidul Pamempek dan sekitarnya kan ya. Turki ya, mudah-mudahan lah sehat-sehat di sana. Dan juga ada Bobotoh perantauan di Balikpapan. Wah, ini mas saya kayaknya tahu yang di Balikpapan tuh siapa teh? Kang Sumadi, ya itu. Bobotoh perantauan di Balikpapan. Ya kalau salah punten, tapi yang saya tahu yang sering komen gitu ya di Balikpapan itu Kang Sumadi. Hatur nuhun selalu hadir. Dan waduh, banyak pisan ini. Kita skip dulu aja lah ke pertanyaan aja. Jadi ya nanti lagi kita bacainnya. Nah, ini ada pertanyaan. Kang, saya heran kok kembang api plus botol kok bisa masuk, katanya diperiksa ke stadion. Ya kalau teman-teman heran juga, saya juga heran gitu. Kenapa? Ya Panpel juga, ya saya nggak tahu ya, sebagian Panpel memang tutup mata atau memang mereka sebetulnya tahu tapi karunya, atau bagaimana, atau mereka tidak tahu sama sekali. Nah ini ya, menjadi misteri teman-teman. CCTV pun kadang tidak menangkap hal-hal yang memang di luar stadion, masuknya bagaimana atau proses lolosnya bagaimana, ini ya masih misteri lah teman-teman gitu ya. Jadi saya tidak punya gambaran. Katanya dulu ada yang sebelum H-1 dimasukkan dulu ke gerbang gitu ya, nanti pas hari H diambil dan lain sebagainya. Nah ini ya saya nggak tahu lah untuk yang prosesnya bagaimana, tapi yang jelas sepertinya besok juga akan kecolongan lagi teman-teman, tapi mudah-mudahan tidak ya. Menghadapi Persis Solo kita rayakan dengan kondisi yang aman, nyaman untuk seluruh pihak, karena banyak anak-anak, banyak ibu-ibu, ada yang hamil juga, ada orang tua. Jadi ya hasilnya mudah-mudahan tidak mengganggu lansia teman-teman, itu ya. Baik, selanjutnya saurkeun rekrut Victor Pereira ti Kuwait. Waduh, ya itulah urusan tim pelatih dan manajemen itu mah ya. Nanti ya mudah-mudahan nonton videonya. Jadi Bojan Hodak dan juga manajemen katanya disuruh rekrut Victor Pereira dari Kuwait. Sampai susah nyebutinnya. Selanjutnya, kabar Tyron sama Gustavo gimana Kang? Tyron tadi udah sedikit kita bahas, ya masih deadlock dengan manajemen kalau kemarin-kemarin gitu ya. Nggak tahu, mungkin masih nunggu sampai dengan partai ini selesai, besok menghadapi Persis, maksudnya setelah itu baru ngobrol lagi. Tapi kalau Gustavo tidak ada kabar sama sekali. Jadi ya mungkin
ya nantilah, belum ada, saya masih blank gitu ya, redaksi juga masih belum dapat kabar dari Gustavo. Jadi kalau ada Gustavo yang digosipkan keluar, ya disabarin dulu aja, stay, kita berpikir positif, masih stay di Persib Bandung gitu dulu aja. Lalu ini pelatih terbaik cenah ti Dewa Kang. Oh, pelatih terbaik mungkin ini maksudnya apa ya, yang besok apa awarding night mungkin ya. Belum tentu, kalau saya mah tetap Bojan Hodak gitu ya. Jadi kalau pelatih terbaik ini memang kurang lebih ada 5 atau 6, coba kita hitung deh, ada Bojan Hodak dari Persib gitu ya. Apa tuh namanya itu nominasinya, nominasi pelatih terbaik di musim ini ada dari Persib Bandung, Bojan Hodak, ada dari pelatih Dewa memang recurring, lalu ada Malut, pelatih Malut, Imran, lalu juga ada pelatih Persis Solo, Om Kingswi, yang mana meloloskan mungkin ya kenapa jadi nominasi pelatih terbaik, karena meloloskan Persib dari juru kunci, sekarang bebas dari degradasi gitu ya. Mungkin ya oke lah, untuk perjuangannya patut diapresiasi. Lalu juga pelatih apa ya, Madura United kalau nggak salah, Madura United. Lalu yang terakhir pelatih naon hiji deui teh, 5 atau 6 gitu ya, punten saya lupa, pokoknya tetap dukung Bojan Hodak aja lah kalau untuk pelatih terbaik gitu ya. Nah, tapi kalau memang ada bukan Bojan Hodak jadi pelatih terbaik, ya kita juga tanda tanya lah gitu ya. Ya pokoknya kita dukung Bojan Hodak saja menjadi pelatih terbaik di musim ini gitu teman-teman. Mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.